Bismillah, bismillah. Insya Allah kedengaran Ustaz. Ya, Insya Allah sudah. suaranya bisa didengar dengan lancar atau enggak? Alhamdulillah terdengar jelas Ustaz. Ya, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illallah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ahlina wa li walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa dhurriyyatina wa mu'alifiyat kitab Muhammad bin Abdul Qadir Baqati lahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas masalah apa? Mustahab nifas. Mustahadah nifas. Yang mustahadah nifas yang yang minggu lalu kayaknya yang mumayizah nggak Ustadz? Oh, yang mumayizah. Sekarang yang ghairu mumayizah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah yang ghairu mumayizah. Sekedap Ustaz. Niku ndak tengeni pas juga enten darah 3 tingkatan. Masalah darah 3 tingkatan enten betul maksudnya berlaku betul. Dalam bab ini Nggih. berlaku. Misalkan seperti ini, melahirkan keluar darah kuat 20 Allah. 10. Bisa terlihat enggak? Paket. Kemudian 40 darah lebih lemah. Kuat dan lemah. Kuatnya keluar duluan. Lemah kemudian bergandeng, yang dijumlahkan masih dalam lingkup 60. Bentar, saya carikan ulangnya.
Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jika setelah melahirkan keluar darah misalkan kuat 20, lemah 10, lalu lebih lemah 40. Darah kuat keluar dahulu, gandeng dengan darah lemah, jumlahnya masih 60 atau kurang, maka hukumnya mumayyizah. Sehingga darah kuat dan darah lemah dihukumi nifas, lebih lemah dihukumi istihadah. Jika melanggar syarat darah 3 tingkatan, yaitu darah kuat keluar dahulu, atau tidak gandeng, atau jumlahnya kuat dan lemah lebih dari 60, maka hukumnya yang dihukumi nifas adalah yang kuat saja. Itu pun kalau tidak melanggar syarat mumayyizah yang 2 kemarin. Misalkan seperti ini. Darah melahirkan, kemudian ada darah nakok, ada nakok 15, darah kuat 10, darah lemah 15, darah lebih lemah 40. Maka hukumnya sudah tidak termasuk nifas lagi. Sehingga yang dihukumi haid ada yang kuat, yang lemah dan lemah dihukumi istihadah. Karena jarak dari keluar darah dan melahirkan sudah ada 15 atau mungkin lebih. Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Kita lanjut kelas. Apa Ustaz? Oke. Misal diawali nakok, maksudnya nggak langsung darah kuat atau harus darah kuat nyambung dengan melahirkannya? Yang nyambung dengan melahirkan harus darah kuat. Berarti nggak Nanti dihukumi. selesai dulu nggih. Kalau dimulai dengan nakok, asalkan nakoknya tidak sampai 15 hari, maka masih dalam bab mustahadhah nifas. Misalkan dalam contoh yang bawah, kalau nakoknya ini misalkan 10, maka hukumnya masih memenuhi syarat nifas yang 3 tingkatan, yaitu kuat dan lemah dihukum nifas, yang lebih lemah istihadah. Misal 10-nya itu lemah juga nggak apa-apa ya Ustaz? Yang awal ini lemah, Nggih. hukumnya sudah menjadi melanggar syarat. Oh. Sehingga yang dihukumi nifas adalah yang kuat saja. Misal melahirkan 10 lemah, 10 kuat, 15 10 lebih lemah, 40 begini, maka yang nifas adalah yang 10
Ada yang ditanyakan lagi? Jadi 10 awan yang lebih lemah itu berarti sehat ya, Ustaz? Ini di Oh, ada. Ada lagi yang ditanyakan? Insya Allah. Masih ada? Falas? Alas, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mustahadah nifas selanjutnya adalah yang ghairu mumayyizah. Yaitu yang melanggar syarat. Contohnya setelah melahirkan keluar darah 90 hari misalkan. Darahnya sama atau berbeda tetapi melanggar salah satu dari syarat dua kemarin. Dari dua syarat kemarin. Maka hukumnya harus ikut adatnya. Kemudian ditanya, adat wanita ini nifasnya berapa? Kan adat nifasnya 40. Adat haid terakhir 10. Adat sucinya yang terakhir misalkan 20. Maka hukumnya 40 hari yang awal dihukumi nifas, 20 hari berikutnya istihadah, 10 hari haid, 20 hari berikutnya istihadah, 40, 60, 70, 90. Aturan ibadah, tarabus, mandi, ada, qada salat. Ada yang ditanyakan? Rumus untuk aturan ibadah ghairu mumayyizah sama dengan mumayyizah, yaitu tarabusnya 60 hari mandi, istihadah yang sebelum mandi, qada salat, istihadah sesudah mandi, ada istihadah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ustaz Afwan, Oke. mandi setelah wiladah itu wajib ya Ustaz, walaupun hanya mengeluarkan darah. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang mewajibkan mandi besar itu ada 6. 1 haid, 2 nifas, 3 Wiladah. melahirkan atau wiladah, 4 Jima. junub, Iltiqa'ul sayyidinain. 5 Meninggal. mati, meninggal, 6 Inzalul mani. keluar mani. Untuk haid diwajibkan setelah suci, memenuhi syarat suci yang 4. Nifas juga sama, memenuhi syarat suci yang 4. Suci yang keempat, tanda suci, 1. Haid harus ada satu malam minimal. Dihukumi suci ada 6 macam bersuci. 1. Oh. Lupa Ustaz.
Kapas kering. Yang kedua, Oh, itu. Kapas susu yang itu ya Ustadz. ya, Kapas kering, kapas susu, kapas ingus. kapas yang pertama, kapas kering, yang kedua kapas Susu. susu apa? Ngertes Ustadz lupa. Kapas kering, kapas bening. Seperti kapas dimasukkan air putih, air bening. Kapas putih. Seperti susu putih atau santan kanil, santan yang kental. 4. Kapas lendir. Ingus. Artinya agak kuning atau agak Hijau. keruh. Keruh. Agak keruh atau agak kecoklatan. Coklat muda. Hukumnya kalau memenuhi 4 syarat ini, maka diwajibkan mandi baik untuk haid nifas. Ketika haid memenuhi syarat 1 dari 4 ini, maka wajib mandi. Nifas memenuhi syarat 4 ini, wajib mandi. Melahirkan diwajibkan mandi ketika setelah melahirkan suci, tidak langsung keluar darah. Junub diwajibkan mandi untuk orang junub ketika kasyafah sudah masuk ke farji, sampai sebatas kasyafah saja sudah mewajibkan mandi. Mati wajib mandi, keluar mani baik disengaja maupun tidak diwajibkan mandi. Yang kita bahas masalah melahirkan, saya ulangi, wajib melahirkan. Orang melahirkan diwajibkan mandi atau mandi wiladah kalau setelah melahirkan tidak langsung keluar darah. Walaupun masa waktu suci tersebut hanya 5 menit, 10 menit, asalkan itu di waktu sholat, maka diwajibkan mandi. Tetapi seumpama mandi itu belum dilakukan, sudah kedahuluan keluar darah, maka mandinya diundur sampai darah nifasnya berhenti atau setelah 60 hari. Misalkan setelah melahirkan 10 menit suci, baru setelah itu keluar darah. Harusnya ketika suci ini